Kebakaran hebat yang membakar 3 rumah dan 1 gudang yang diduga dijadikan tempat penimbunan bahan bakar minyak jenis solar ilegal di kawasan Jalan Lintas Titipayung, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Banyaknya bahan mudah terbakar dan tiupan angin kencang membuat api terus membesar dan merambat ke 3 rumah lainnya. Setelah hampir 3 jam, kobaran api akhirnya berhasil dipadamkan setelah 8 unit pemadam kebakaran dari Deli Serdang dibantu Pemkot Medan untuk menjinakkan api yang telah membakar 3 rumah warga dan 1 gudang. Warga pun ikut membantu memadamkan api dengan peralatan seadanya. Salah satu warga Hamparan Perak, Iqbal, mengatakan api pertama kali terlihat dari salah satu ruko 3 pintu yang dijadikan gudang penimbunan bahan bakar minyak ilegal. Apa yang terbakar, Bang? Satu ruko, 3 pintu ini dengan 1 rumah. Tidak ada. Ruko ini apa itu, Bang? Tempat penimbunan minyak. Belum diketahui penyebab kebakaran, kini petugas kepolisian dari Polsek Hamparan Perak telah memberi garis polisi dan akan memeriksa pemilik rumah yang diduga dijadikan gudang penimbunan bahan bakar minyak ilegal. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Kebakaran hebat terjadi di pabrik pengolahan kayu di Desa Sepuh Gembol, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo. Akibat kejadian ini, beberapa gudang penyimpanan pun ludes terbakar. 4 unit damkar dari kota dan Kabupaten Probolinggo pun dikerahkan. Namun kencangnya hembusan angin menyulitkan petugas memadamkan api. Pabrik kayu ya. Berapa unit dari kota? Ini dari kota 2 unit rencananya. Mungkin ada kesulitan atau kendala. Ini kendalanya angin besar. Jadi kita punya melawan arah angin sehingga kesulitan untuk memadamkan apinya. Oke. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Kerugian akibat peristiwa ini pun diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Aldi, apa kabarnya? Pagi, Devi. Kabar baik. Kamu apa kabar Baik pagi dan ini? semangat dong tentunya karena kita mau ketemu pemirsa di rumah. Selamat datang di Lapor Polisi. Anda lapor, kami kami sampaikan. Sebuah program yang bertujuan menjadi wadah untuk aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Bersama saya, Baby Kristami. Dan juga saya, Aldi Hawari. Selama 1 jam ke depan, kami juga akan membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi topik hangat pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial. Dan kami juga membuka laporan pengaduan masyarakat yang bisa diakses kapanpun oleh Anda melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi kami @laporpolisi_inews dan juga @official_inews_tv. Benar banget nih Aldi, dan Anda juga bisa menghubungi kami melalui email laporpolisi.inews@gmail.com. Dan jangan lupa menggunakan hashtag laporpolisi. Baik. Bisa? Kita akan langsung ke informasi pertama pagi ini. Kebakaran terjadi menimpa sebuah rumah mewah di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. 10 unit mobil damkar dikerahkan mencegah kobaran api yang merambat ke rumah lainnya. Seperti inilah kebakaran yang melanda rumah mewah di permukiman padat penduduk di Jalan Haji Taiman, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, Selasa pagi. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh bangunan berlantai 2 ini. Percikan listrik dan runtuhan bangunan sempat terjadi dan nyaris menimpa beberapa warga yang berusaha memadamkan api. Petugas damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung memadamkan api agar tidak merambat ke rumah lain. Diduga api berasal dari garasi rumah, kemudian membesar dan membakar seluruh bagian rumah. Awalnya sih dari bagasi mobil ya, dari bawah, di situ kebakarannya awalnya sih. Saya juga nggak tahu juga kan, saya dari sana kan dari tongkrongan lari aja nanti di sini kan udah gede. 10 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api, sementara kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan.
Pemirsa, karena melaju kencang, minibus terjun dari lantai 2 parkiran Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Ya, pengemudi yang merupakan seorang perempuan masih syok dengan kejadian ini. Sebuah minibus nyaris terjun dari lantai 2 parkiran Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Kendaraan roda 4 ini tersangkut besi pembatas parkiran. Peristiwa yang terjadi tepat di atas toko roti sempat membuat karyawan toko panik dan menyelamatkan diri. Diduga peristiwa itu terjadi karena laju kendaraan kencang saat naik ke lahan parkir di lantai 2. Sementara pengemudi minibus yakni seorang wanita sempat syok akibat kejadian tersebut. Mau bakar roti, Pak. Lalu? Tiba-tiba ada suara kayak getaran gitu, Pak. Getarannya kenceng banget gitu. Terus? Pas keluar, di sini tuh udah berantakan. Lalu? Pas dilihat ke atas, ada mobil nyangkut. Oh gitu. Iya. Pengemudinya bagaimana? Pengemudinya saya kurang tahu, soalnya tadi nggak kelihatan juga, Pak. Oh gitu. Iya. Minibus berhasil dievakuasi petugas dengan ditarik menggunakan kendaraan lain. Ya pemirsa, informasi dari Sulawesi Tenggara, ini ada seorang pemuda di kota Bau-Bau yang mengamuk saat ditagih hutang. Pelaku melemparkan sebuah gayung berisi air hingga mengenai bayi penagih hutang yang sedang digendong. Ya, dan akibat lemparan tersebut, sang bayi mengalami pembengkakan di belakang kepalanya. Sudah mengutang, pemuda ini malah terjerat kasus kriminal. Usai menganiaya bayi berusia 13 bulan dengan melemparkan gayung berisi air hingga bayi tersebut mengalami pembekakan di bagian kepala. Peristiwa ini terjadi saat orang tua bayi mendatangi rumah pelaku untuk menagih utang sebesar Rp500.000. Namun bukannya membayar utang, pelaku bernama Asrul malah mengamuk dan melempar gayung berisi air yang akhirnya mengenai kepala bayi. Akibat lemparan tersebut, bayi berusia 13 bulan ini mengalami pembengkakan di bagian belakang kepala. Tak sampai di situ, pelaku juga mengancam orang tua bayi dengan senjata tajam. Usai mendapat laporan, polisi langsung menangkap pelaku di rumahnya. Saat ini Polres Bau-Bau telah berhasil mengamankan terduga pelaku penganiayaan terhadap bayi inisial AH umur 1 tahun 1 bulan, di mana kronologis kejadiannya berawal dari utang piutang. Orang tua korban mengutangkan uang sebesar Rp500.000 terhadap pelaku. Dan pada saat ditagih, pelaku merasa tersinggung dan menganiaya korban dengan cara melemparkan gayung yang berisi air di kepala korban. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita serpihan gayung yang digunakan pelaku melempar korban dan sebuah parang dari rumah pelaku. Pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas Satreskrim Polresta Cirebon, Jawa Barat berhasil mengamankan seorang ibu yang tega menganiaya anak angkatnya sendiri. Wah, dan dari keterangan polisi, korban yang masih di bawah umur tersebut mengalami luka pada bagian kepala, wajah, dan tangan dan alami trauma. Ibu rumah tangga warga desa Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon harus berurusan dengan polisi. AM diduga menganiaya anak angkatnya yang masih di bawah umur. Tindak kekerasan terhadap korban diduga lantaran ada tekanan dari suaminya. Akibatnya, pelaku meluapkan kekesalan kepada korban. Atas perbuatannya, pelaku diamankan di Mapolresta Cirebon dan terancam maksimal 10 tahun penjara. Di sini kita mengamankan pelaku yang berinisial AM 43, ya, alamat di Sukadana, Pabuaran, Cirebon. Di sini korban masih di bawah umur, ya, adalah anak angkat dari yang bersangkutan. Korban yang alami trauma akibat tindak kekerasan berada di rumah aman KPAID Kabupaten Cirebon. Seorang anak perempuan di Kota Batu, Jawa Timur diperkosa oleh ayah tirinya selama 5 tahun. Sangat miris mendengarnya ya, Baby. Dan sang ibu yang melaporkan suaminya ke polisi justru diusir oleh keluarga sang suami.
Pasha melaporkan kelakuan bejat suaminya, seorang ibu berinisial RR beserta 4 anaknya. Warga Desa Beji, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Malang justru diusir dari keluarga pelaku. Nasib pilu yang dialami RR dan kelima anaknya ini kemudian dilaporkan oleh warga setempat ke Dinas Sosial Kota Batu. Menurut pengakuan RR, ia dan anak-anaknya diusir sang mertua sejak seminggu lalu. Sang mertua kesal karena RR melaporkan suaminya sendiri ke polisi. Pemerkosaan ini sendiri telah terjadi selama 4 tahun. Sejak korban masih berusia 12 tahun hingga kini ia berusia 16 tahun. Itu ada laporan dari perangkat desa yang pada saat itu melaporkan ada kejadian tentang pelecehan seksual. Kemudian dari sini inisial SYS. Sejak diusir dari rumah, RR dan kelima anaknya terpaksa tinggal di rumah indekos. Mereka pun mendapatkan bantuan dari warga sekitar. Sekarang posisinya indekos di salah satu tempat kos yang ada di wilayah RW2, RT1. Dari situ warga menyampaikan ke saya secara langsung bahwasanya memang keadaannya sangat membutuhkan bantuan. Dinas Sosial Kota Batu menjanjikan akan memberikan bantuan konseling dan juga bantuan tempat tinggal untuk RR dan kelima anaknya. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Seorang bocah laki-laki berusia 3 tahun terjatuh dari lantai 3 kamar hotel di Pekanbaru Riau. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Usai jeda, tetaplah di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan.